Lahir pada tanggal 11 April tahun 1935, di Jersey City, Amerika, ayahnya alkoholik yang agresif dan ibunya taat beragama, namun keduanya memiliki perilaku yang sama, sering memukuli anak. Pemukulan ayahnya begitu kasar sehingga mereka membunuh kakak laki-laki Kuklinski, yang diberitahu pihak berwenang jatuh dari tangga. Kuklinski menerima kekerasan yang dia terima dan mengembalikannya ke dunia. Dia menyiksa dan membunuh kucing lingkungan dan anjing liar. Di kelas 8, Kuklinski putus sekolah, dan pada tahun yang sama, pada usia 14, dia memukul preman kota sampai mati. Inilah kisah seorang Richard Kuklinski, atau yang lebih dikenal sebagai The Iceman, dihukum karena membunuh 6 orang. Tetapi diperkirakan angka yang sebenarnya adalah ratusan dan tidak ada seorang pun yang meragukannya. Akibat sepak terjang kriminal di masa mudanya tersebut, ia direkrut menjadi mafia, tepatnya pada tahun 1950. Ia ditarik sebagai mafia setelah gerombolan mafia Roy DeMeo mengirimkan orang untuk memukulinya agar memberikan uangnya. Perlawanan kuat Kuklinski membuat mereka terkesan dan dianggap bisa menjadi anggota mafia. Selama tergabung dalam kelompok mafia tersebut, Kuklinski adalah penjahat serbaguna. Selain merampok dan membunuh, ia juga memperdagangkan pornografi ilegal dan membuat kericuhan. Bakatnya dalam menangani situasi sulit dan kemampuannya untuk secara konsisten menarik uang tunai untuk kru DeMeo membuatnya dihormati. Belakangan, hal itu membawanya ke perhatian keluarga kriminal Gambino, di mana DeMeo adalah salah satu anggotanya. Reputasi Kuklinski akhirnya menyebar ke elit dunia kejahatan terorganisir, terutama keluarga De Cavalcante yang terkenal kejam, yang mempekerjakannya untuk pembunuhan geng besar pertamanya. Dia mendekati posisi barunya dengan semangat profesional. Pada tahun 1954, ia mulai melakukan perjalanan berkala dari New Jersey ke New York City, menjelajahi Upper West Side Manhattan untuk mencari korban. Seringkali targetnya adalah orang-orang yang membuatnya kesal, seseorang yang dia rasa telah meremehkannya dalam beberapa hal. Di lain waktu dia membunuh secara acak, hanya demi membunuh. Metode pembunuhan yang ia lakukan juga beragam seperti pemilihan korbannya. Dia menembak, menusuk, mencekik, meracuni, atau dipukul sesuai dengan suasana hatinya. Pilihan senjatanya juga berubah terus-menerus, tapi ini dapat membiaskan pemikiran polisi dalam melihat pola kematian di daerah tersebut. Hingga pada akhirnya, polisi percaya bahwa pembunuhan yang terjadi di New York pada saat itu bukan pekerjaan satu orang. Kuklinski terus menjalankan tugas untuk DeMeo dan Gambino, dan kesediaannya untuk membunuh tanpa ragu-ragu mengganggu bahkan rekan-rekan kriminalnya, yang mulai menyebutnya sebagai Sang Iblis. Dia hanya memiliki 2 pantangan dalam membunuh, tidak membunuh wanita dan tidak membunuh anak-anak. Di luar itu, semuanya sah untuk dibunuh. Kuklinski sangat pandai dalam hal menghindari pihak berwenang. Dia sering mencabuti jari dan gigi korbannya untuk mencegah proses identifikasi mereka. Dia melelehkan tubuh dalam drum minyak atau meninggalkannya di belakang mobil tempat barang rongsokan untuk dihancurkan. Terkadang dia membuangnya ke sungai Hudson atau membuang jasadnya ke lubang tambang. Trik favoritnya adalah meninggalkan tubuh korbannya di freezer industri, lalu membuangnya beberapa bulan atau tahun kemudian. Ketika polisi menemukan mereka, almarhum akan muncul baru-baru ini terbunuh, dan Kuklinski tidak akan pernah dicurigai. Setelah bekerja selama 25 tahun, ia tertangkap akibat tertipu oleh seorang mafia lokal bernama Phil Solimeni. Solimeni sendiri adalah bagian dari skenario penangkapan mafia yang dilakukan oleh agen Dominic Polifron. Suatu hari di tahun 1986, mobil yang tak bertanda mengepung Richard dan Barbara Kuklinski dalam perjalanannya saat bepergian. Polisi menodongkan senjata ke kepala mereka. Pat Ken, seorang penyelidik utama, mendekati Barbara yang putus asa di tengah kebingungannya dan berkata dengan gamblang bahwa dia adalah seorang pembunuh. Kuklinski didakwa dengan 5 pembunuhan pada hari berikutnya dan pada tahun 1988 dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup berturut-turut.